Dan zaman dulu guru ngaji itu gampang nyarinya, bisa datang ke rumah bahkan, atau kalau tidak anak kita pergi ke musola belajar ngaji sore, ada TPA dan sebagainya. Sekarang nggak semudah itu lagi, karena bergerak dari rumah ke tempat itu udah harus ada lagi yang ngantar kalau tidak ada di lingkungan gangnya. Nah, kesadaran menyekolahkan anak di madrasah ini udah suatu kesadaran yang baik sekali. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua paling tidak mendapat dasar-dasar pendidikan agama yang baik. Jadi kalaulah kedepannya, karena kita menyiapkan generasi kita itu tidak seperti waktu kita dulu. Jangan bayangkan kayak dulu. Sekarang ini kan katanya apa? Generasi Z. Udah sampai Z lah kan. Nah, jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman itu ditanamkan sejak kecil. Pada saat mereka mulai dari malah mungkin RA ya, Raudatul Anfal, terus baru Ibtidaiyah. Setelah itu kalau memang berrezeki bisa masuk Sanawiyah, terakhir Aliyah. Rasanya kalau udah 12 tahun sampai 13 tahun mendapatkan, mendengarkan tentang nilai-nilai agama, insya Allah perguruan tinggi yang akan ditempuh dia, kalau dia melanjutkan sampai perguruan tinggi, insya Allah kita yakin sudah ada tertanam akidah, kesadaran, keagamaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah berada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pontianak. Tadi dari Senghi dalam rangka pertemuan orang tua siswa kelas 1 yang baru terkait program kerja dari komite. Jadi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di madrasah di bawah Kementerian Agama ini memang tidak mungkin sepenuhnya kita mengandalkan apa-apa yang difasilitasi oleh negara lah istilahnya. Di sini juga dituntut kepedulian kita selaku orang tua dari siswa atau wali dari siswa untuk bisa membantu, karena biar bagaimanapun kesuksesan, kelancaran, kesempurnaan proses belajar atau sekolah di madrasah tentunya, bahkan di sekolah umum lainnya, itu ada peran serta orang tua dan wali. Jadi itu tidak mungkin kita berlepas sebagai orang tua atau wali terkait pembelajaran ini, karena terus terang tentu kemampuan pemerintah dalam hal ini tentu ada batasannya. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembinaan yang baik, ruang belajar yang baik, lingkungan sekolah yang baik, guru-guru yang bisa fokus mengajar dan sebagainya. Tentu itu tidak terlepas dari peran serta kita selaku orang tua dan wali yang menitipkan anak-anak untuk dididik. Ini alhamdulillah ya, belakangan ini kecenderungan orang tua wali menyekolahkan anak di lembaga pendidikan agama, dalam hal ini Islam, di madrasah itu luar biasa antusiasmenya. Pengalaman saya pada waktu anak pertama saya mau masuk MTS itu memang belum segencar sekarang. Jadi orang suka heran, madrasah, kenapa ke madrasah? Kok bukan ke SMP misalnya? Bukan artinya kita mendiskreditkan satu bentuk kegiatan atau pembelajaran. Tapi disinilah orang seperti saya pribadi dengan tingkat kesibukan masih mencari mengais rezeki pagi, siang, sore, itu memang waktu terus terang tersita lah.
Dan zaman dulu guru ngaji itu gampang nyarinya, bisa datang ke rumah bahkan, atau kalau tidak anak kita pergi ke musola belajar ngaji sore, ada TPA dan sebagainya. Sekarang tidak semudah itu lagi, karena bergerak dari rumah ke tempat itu udah harus ada lagi yang ngantar kalau tidak ada di lingkungan gangnya. Nah, kesadaran menyekolahkan anak di madrasah ini udah suatu kesadaran yang baik sekali. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua paling tidak mendapat dasar-dasar pendidikan agama yang baik. Jadi kalaulah kedepannya, karena kita menyiapkan generasi kita itu tidak seperti waktu kita dulu. Jangan bayangkan kayak dulu. Sekarang ini kan katanya apa? Generasi Z. Generasi Z. Udah sampai Z ya kan? Nah, jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman itu ditanamkan sejak kecil. Pada saat mereka mulai dari malah mungkin RA ya, Raudatul Anfal. Terus baru Ibtidaiyah. Setelah itu kalau memang berrezeki bisa masuk Sanawiyah, terakhir Aliyah. Rasanya kalau udah 12 tahun sampai 13 tahun mendapatkan, mendengarkan tentang nilai-nilai agama, insya Allah perguruan tinggi yang akan ditempuh dia, kalau dia melanjutkan sampai perguruan tinggi, insya Allah kita yakin sudah ada tertanam akidah, kesadaran, keagamaan yang baik. Ya, karena kedepannya kita tidak tahu tantangan dalam beragama ini mungkin semakin berat atau sebagainya. Yang jelas jangan sampai hal-hal dunia ini lalu melencengkan dia. Kalaupun terjadi, saya berandai-andai, kalaupun terjadi, anak cucu kita tuh ngerti jalan balik, jalan pulang dia tahu, bagaimana bertobat, bagaimana untuk kembali jadi orang baik, kira-kira seperti itu. Jadi ini insya Allah mohon doanya. Ini udah dimulai tadi mungkin jam 8, tapi karena ada kegiatan lain maka saya tidak sempat. Ini udah berapa tadi yang hadir ya? Mudah-mudahan udah melebihi jumlah. Hidup